Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat dermawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan, yang disusun dalam satu kitab yang bernama Arba'in An-Nawawi, yang dikarang oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa taala. Dan pada hari ini kita sudah masuk ke dalam hadis yang ke-13. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis ats-tsalits asyar. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-13 ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Beliau meriwayatkan perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar sempurnanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan cara sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang daripada kalian, kata Rasulullah, hatta yuhibba li akhihi, sampai kalian bisa berhasil mencintai saudara kalian, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana cintanya kita kepada diri kita sendiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya mereka. Hadis ini, hadirin sahabat dermawan yang dirahmati oleh Allah, bagaimana menunjukkan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama rahmah, agama kasih sayang, agama yang mengajarkan cinta. Bahkan diajarkan di dalam agama kita, agama Islam, untuk kita mencintai saudara kita melebihi cinta kita pada diri kita sendiri. Atau paling tidak seminimal-minimalnya adalah apa yang kita cintai pada diri kita, begitu jugalah cinta kita kepada saudara kita. Dari segala urusan, apapun yang kita sukai, maka jadikanlah kesukaan kita itu kita berikan kepada saudara kita. Jangan sesuatu yang tidak kita sukai kita berikan kepada orang lain, lalu yang kita sukai kita ambil untuk diri kita, apapun namanya, entah merupakan sebuah barang atau termasuk juga tindakan-tindakan yang sekiranya kalau kita diperlakukan oleh orang dengan tindakan tertentu kita tidak suka, maka jangan juga melakukan suatu tindakan yang sekiranya apabila kita lakukan kepada seseorang, orang pun akan menjadi tidak suka dengan tindakan tersebut. Oleh sebab itu, hadis ini mengajarkan bahwasanya kita adalah saudara. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu saling bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka berbaiklah kalian dengan saudara-saudara kalian. Pengajaran daripada Rasulullah, bagaimana kalau kita ingin dilakukan dengan sikap yang baik oleh orang lain, kita juga harus menunjukkan sikap yang baik sebagaimana kita disukai, kita suka untuk diperlakukan baik oleh orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak pernah menginginkan keburukan kepada siapapun. Walaupun terkadang ada orang-orang yang banyak menyakiti beliau, tapi beliau tidak pernah membalaskan keburukan dengan keburukan yang sama. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kasih sayang. Oleh sebab itu, dikatakan oleh para ulama, irda linnas ma li nafsika tarda. Buatlah orang lain ridha sebagaimana engkau ridha perbuatan tersebut kepadamu. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifatnya para sahabat,
yang Allah sebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khasasah. Mereka para sahabat membahagikan, wa yu'thiru ala anfusihim, mereka membahagikan apa yang ada pada diri mereka walaupun terkadang mereka sendiri dalam keadaan kekurangan. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada satu orang tamu yang sedang kelaparan mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, aku dalam keadaan kelaparan. Adakah di antara kalian yang punya makanan? Rasulullah SAW mengatakan, saya coba tanya dulu dengan istri-istri saya, apakah ada di antara mereka yang memiliki makanan atau tidak. Lalu Nabi SAW berusaha mencari makanan. Ditanya oleh Nabi kepada istri-istri beliau, hal indakum syai', apakah ada di antara kalian yang memiliki makanan? Semua istri Nabi mengatakan tidak ada makanan apapun di rumah kita, bahkan untuk kita makan saja tidak ada. Akhirnya Nabi kembali. Nabi bertanya kepada para sahabat yang masih ada di situ. Nabi bertanya, adakah di antara kalian yang mau menanggung tamu kita ini? Lalu ada salah seorang sahabat menunjuk tangan, ya Rasulullah, saya yang tanggung, saya akan menjamu dia di rumah saya sebagai tamu. Orang ini pun, sahabat ini tidak mengetahui di rumahnya ada makanan atau tidak, tapi dia berani menerima, ya, karena dia mengerti bagaimana ini adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala, tamu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana pahala-pahala yang dijanjikan bagi orang-orang yang memuliakan tamu. Pulang sahabat ini kepada istrinya di rumah. Dia bertanya, adakah makanan untuk di rumah kita? Istrinya mengatakan, makanan yang ada di rumah kita cukup untuk satu orang. Itu pun anak kita belum makan. Mungkin aku akan berikan makanan tersebut untuk anak kita. Suami ini mengatakan, sahabat tadi, kalau begitu, ya, saya akan menjamu tamu, ya, yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan saya akan memberikan dia makan. Istrinya bertanya, anak kita bagaimana? Biarkan anak kita tidur dan kita menjamu tamu kita. Akhirnya ketika sampai pada malam hari, anaknya, kedua pasangan ini ditidurkan oleh ibunya atau oleh istri sahabat ini. Ketika sudah selap tidur, datanglah si tamu. Dibuatlah satu skenario, ya. Mereka memiliki lampu yang waktu itu lampunya lampu teplok, ya. Sengaja dimatikan lampu tersebut ketika si tamu sudah dalam keadaan berada di atas meja makan. Lalu ketika datang makanan, 3 buah piring dihantarkan. Piring yang berisi makanan diberikan kepada tamu, piring yang 2 lagi yang kosong, ya, tidak ada makanannya, diberikan kepada mereka suami istri. Ketika itu karena kondisi malam sehingga si tamu tak bisa melihat dengan jelas ada makanan atau tidak di atas piringnya mereka yang punya rumah. Akhirnya mereka buat skenario lah. Mereka pura-pura makan, mereka goyangkan piring-piring mereka seakan-akan mereka betul-betul sedang makan. Subhanallah, apa yang terjadi pada malam hari itu, ya, mendatangkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril turun datangi Nabi Muhammad SAW sembari malaikat Jibril menceritakan tentang ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khasasah. Dalam keadaan tersenyum, bahagia malaikat Jibril. Nabi Muhammad bertanya, apa yang membuat engkau begitu bahagia wahai Jibril? Kata malaikat Jibril mengatakan, bahagiaku adalah bahagianya Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tersenyum dan tertawa melihat apa yang dilakukan oleh sahabatmu semalam. Nabi belum tahu cerita. Akhirnya Nabi memanggil sahabat ini dan dijelaskanlah apa yang terjadi semalam, dan Nabi SAW pun tersenyum bangga kepada sahabat-sahabat beliau. Ini adalah sifat, ya, yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki iman yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki iman yang kokoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih mementingkan orang-orang yang menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala karena di dalam hal tersebut ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Iman walaupun mungkin harus bertentangan dengan kondisi perut yang dalam keadaan kelaparan akhirnya karena tidak makan, bahkan mungkin mengorbankan anaknya yang kelaparan sampai harus tidur dalam keadaan lapar. Namun iman berkata lain. Ketika iman, ya, meyakini sempurnanya iman tersebut dengan kita menyayangi, mengasihi saudara muslim kita atau saudara kita siapapun,
sebagaimana kita menyayangi diri kita, maka di saat inilah ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meyakini akan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain diceritakan ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khasasah. Itu adalah ketika terjadi satu peperangan. Kalau tidak salah perangnya adalah perang Yarmuk namanya. Ketika itu ada di antara para sahabat yang dalam keadaan sekarat, ya, menjadi korban di dalam peperangan. Ketika itu dia memiliki satu botol minum yang mau digunakan untuk dia minum. Ketika sahabat ini mau minum, melihat di kanannya ada satu sahabat yang juga sekarat. Yang dilihat oleh sahabat ini, kalau saya tidak berikan minuman kepada dia, mungkin dia akan mati. Akhirnya, sahabat ini yang memiliki air memberikan kepada yang berada di kanannya. Lalu ketika yang di kanannya, yang sahabat yang kedua ini mau minum, dilihat lagi di sebelahnya juga ada orang yang sama, yang mungkin lebih parah. Diberikan lagi sampai kepada orang ketiga. Orang ketiga pun melihat sampai kepada orang keempat sampai orang kelima, sampai orang ketujuh. Dan orang ketujuh, ya, ketika mau minum, dia melihat mencari lagi siapa di antara mereka yang lebih membutuhkan. Ternyata ketika dilihat kembali kepada sahabat pertama yang memiliki botol air tersebut, ketika mau dituangkan air, mau diminum, sahabat yang pertama ini meninggal, wafat dalam keadaan kehausan. Pergi ke sebelahnya yang kedua juga sama. Ketika mau dituangkan air meninggal. Ketiga, 4, 5, 6 dan seterusnya meninggal semuanya. Dan sahabat ini yang memegang botol air terakhir ketika mau minum pun sudah nggak sanggup lagi karena terlalu banyak mencari sahabat-sahabat yang membutuhkan dan dia juga dalam keadaan sekarat. Akhirnya sebelum sempat meminum dan juga sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keindahan akhlak yang diajarkan oleh sahibul akhlak, orang yang mengajarkan kita akhlak yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh sebab itu hadirin, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga sebagai pelajaran yang sangat penting untuk kita ambil hikmahnya. Terkadang ya, kita berbuat semena-mena untuk orang, namun ketika orang berbuat semena-mena kepada kita, kita tidak terima. Padahal apa yang kita lakukan kepada orang lain juga mungkin orang lain tersebut tidak terima dengan perbuatan kita. Oleh sebab itu kalau kita mau bersikap, baik apapun perbuatankah, ucapankah kita berbicara, atau di saat kita mau memberikah, maka kita lihat dulu, kalau kita ukur, kita timbang, kalaulah pemberian itu untuk kita, kita suka atau tidak. Atau kalau ucapan yang mau kita ucapkan, diucapkan oleh orang lain untuk kita, orang tersebut kita suka atau tidak. Kalau kita mau berbuat, perbuatan orang lain itu perbuatannya untuk kita, perbuatan itu kita sukai atau tidak. Kalau kita tidak sukai, jangan lakukan kepada orang lain. Namun kalau kita merasa diri kita tidak ada masalah kalau ini terjadi pada saya, maka silahkan lakukan kepada orang lain. Dulu pernah ada satu orang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini siap disuruh sholat boleh, disuruh puasa sebanyak apapun boleh, segala ketaatan aku akan kerjakan. Tapi aku minta tolong ya Rasulullah, satu saja aku minta izin. Kata Nabi, apa itu? Aku minta izin, boleh nggak aku berzina ya Rasulullah? Semua ketaatan aku kerjakan, tapi zina ini tidak bisa aku tinggalkan ya Rasulullah. Izinkan aku berzina. Para sahabat ketika itu mendengar, ini sahabat, ya, namanya kecemburuan mereka kepada Nabi Muhammad begitu besar. Mereka berpikir, ini orang kurang ajar, ini orang kurang sopan kepada Nabi. Masa minta izin berzina di hadapan Rasulullah SAW? Tapi inilah akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi melarang, jangan diganggu. Ya. Nabi mengatakan, ayo dekatkan dirimu padaku. Subhanallah, Nabi Muhammad adalah tabibul qulub, ya, obat daripada hati-hati yang sakit. Nabi tidak mengatakan zina itu haram, zina ini lah. Nabi mengobati hati orang tersebut. Nabi bertanya, ya fulan, kamu berzina kepada orang lain. Sekiranya saya mau bertanya, kalaulah putri, anak kamu, anak gadis kamu dizinahi oleh orang lain, kamu senang atau tidak? Oh ya tidak ya Rasulullah. Oke. Kalaulah kamu berzina atau ibu kamu dizinahi oleh orang lain, kamu senang atau tidak? Oh tidak. Istri kamu? Tidak. Kakak kamu? Tidak. Adik kamu? Tidak. Disebutkan dalam riwayat itu satu persatu saudara perempuannya disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya jawaban orang ini mengatakan, ya nggak suka ya Rasulullah, saya nggak mau keluarga saya dizinahi oleh orang. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu, ketika kamu berzina kepada seorang wanita, bisa jadi wanita itu anak gadisnya orang, ibunya orang.
istrinya orang, saudara perempuannya orang, dan semacam-macamnya orang. Sebagaimana engkau tidak mau keluargamu dizinahi, orang lain juga tidak mau keluarganya dizinahi. Sadar orang tersebut dan memohon kepada Allah, ya Rasulullah, mintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan saya, menjadikan diri saya ini tidak suka lagi kepada zina, membenci perzinahan. Akhirnya Nabi SAW mendoakan, ya Allah, jadikanlah perzinahan menjadi hal yang paling tidak disukai oleh dia. Subhanallah, tidak lepas dari doa Nabi yang mustajab. Keluar sahabat ini, dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, mulai sekarang tidak ada perbuatan maksiat yang paling aku benci melebihi perbuatan zina. Ini adalah salah satu kisah contoh daripada kehidupan Nabi Muhammad SAW, ya, mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak mau melakukan sesuatu atau tidak mau sesuatu yang buruk tertimpa pada diri kita, maka jangan lakukan kepada orang lain. Ini merupakan bentuk sempurnanya iman kita kepada Allah, sempurnanya iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, ya, rasa mahabbah, rasa rahmah di dalam hati kita, kasih sayang khususnya kepada saudara-saudara kita, baik yang muslim ataupun yang non-muslim, agar senantiasa kita menjadikan iman kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.